Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 10. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Andi Resta Firmansyah, dan yang kedua ada Krisantia Marcella, dan yang ketiga ada Aurelia Lahapo. Terakhir ada Elisa Tumue. Kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama kita masuk pada pengertian pemotong pajak PPh pasal 21. Adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang termasuk dalam pemotong pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 antara lain, yang pertama kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan yang ketiga pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga bukan pegawai atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dan yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Kemudian, yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3A nomor 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Yang kedua penghasilan yang diterima pensiun secara teratur berupa penghasilan pensiun dan sejenisnya. Yang ketiga penghasilan berupa uang pesangon. Yang keempat penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh, berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Yang kedelapan, berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Dan yang terakhir, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Nah, catatan, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk T atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang pertama, yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Yang keempat, zakat yang diterima
oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang kelima, beasiswa yang memenuhi syarat persyaratan tertentu. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta rupiah setahun atau 500 ribu rupiah per bulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2.400.000 rupiah setahun atau 200.000 rupiah per bulan. Tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas penghasilan kena pajak dari bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan kena pajak pegawai adalah sebesar penghasilan neto yang dikurangi PTKP. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. PPH pasal 21 sama dengan penghasilan neto kurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPH sama dengan penghasilan bruto kurang biaya jabatan kurang iuran pensiunan dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri kurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPH. Bagi penerima pensiun berkala, besarnya penghasilan kena pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. PPH pasal 21 sama dengan penghasilan neto kurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPH. Sama dengan penghasilan bruto kurang biaya pensiun kurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPH. Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000 rupiah besarnya, penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kurang PTKP kali tarif PS 17 Undang-Undang PPH atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000 rupiah. PPH pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang PP atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Cara menghitung PPH pasal 21. Perhitungan PPH pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2. Yaitu yang pertama, perhitungan masa bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPH pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak. Yang kedua, perhitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721A1 atau 1721A2 dan pemotongan PPH pasal 21 dan potongan PPH pasal 21 yang terutang untuk MAM pajak Desember atau pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Perhitungan masa atau bulanan selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Pertama, penghitungan PPH pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap.
Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama per bulan yang meliputi seluruh gaji. Segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya. Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan neto per bulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto per bulan dengan biaya jabatan serta pensiun, iuran, jaminan hari tua, dan tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggaraan Program JAMS Sotek. Perhitungan PPh pasal 21 terutang pada bulan Desember atau masa pajak tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Perhitungan PPh pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang terima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur. Yang kedua, PPh pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya. Yang ketiga, dalam hal jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya, tersebut lebih besar daripada PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Misalnya, dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun atas kelebihan pemotong pajak pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotong PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan. Yang pertama, tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Yang pertama, upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Yang kedua, upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Yang ketiga, upah borongan dibagi dalam jumlah yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. 2. Dalam hal atau upah saku harian atau rata-rata upah, uang saku harian belum melebihi 450.000 dalam jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Yang ketiga, dalam hal atau upah uang saku harian atau rata-rata upah uang harian telah melebihi 450.000 dalam sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000 rupiah, maka pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah harian atau rata-rata upah harian setelah dikurangi 450.000 dikalikan 5%. Yang keempat, dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 rupiah dan dikurangi dari 10.200.000 rupiah, maka pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Yang kelima, dalam jumlah hal upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu kalender telah melebihi 10.200.000 rupiah, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP
Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21. Hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja pemagang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi dengan PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi dengan 12. Selanjutnya, penghitungan PPh pasal 21 untuk anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun kalender. Penghitungan PPh pasal 21 bagi mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. PPh pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun kalender. Berikutnya, penghitungan PPh pasal 21 bagi peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 tahun kalender. Pemotongan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 UU PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 tahun kalender. Contoh soal. Sari pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Sukses dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Sari menikah dan belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Sari dari PT Sukses hanya dari gaji. Hitunglah PPh-nya. Gaji sebesar 5.750.000, biaya jabatan 5% dikalikan dengan gaji menjadi 287.500, iuran pensiun sebesar 200.000. Maka biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun hasilnya 487.500. Lalu gaji dikurangkan dengan 487.500, hasilnya 5.262.500. Nah, itu yang menjadi penghasilan neto sebulan. Untuk menghitung penghasilan neto setahun, 12 dikalikan dengan penghasilan neto sebulan tadi, hasilnya menjadi 63.150.000. Lalu PTKP setahun ada 54 juta dan 4.500.000. Lalu yang tadi ditambahkan menjadi 58.500.000. Penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP setahun hasilnya 4.650.000. PPh kena pajak setahun terutang yaitu 5% dikalikan dengan hasil tadi menjadi 232.500 dan PPh sebulan hasil PPh kena pajak setahun terutang dibagi dengan 12 menjadi 900.375.